Jadi, kalian semua ingat invasi oleh orang Maroko ke Ceuta, Spanyol. Ya, rekaman ini, rekaman yang benar-benar gila, dari ribuan pria muda yang menyusup dan benar-benar menerobos perbatasan. Jadi, sekarang polisi telah memutuskan untuk merespons, yang mana itu bagus. Kecuali kenyataannya, bahwa alih-alih merespons dan menangani para orang gila itu, sangat berisik. Alih-alih menangani para orang gila ini, mereka justru mencoba menghentikan warga Ceuta yang telah memprotes invasi imigran ilegal. Ya, kalian tidak salah dengar. Polisi telah memutuskan bahwa adalah tanggung jawab mereka untuk menghentikan warga Ceuta yang merasa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini agar tidak mengungkapkannya. Karena, teman-teman, selamat datang di demokrasi. Kemampuan untuk berbicara bebas menentang pemerintah yang secara harfiah mencoba menghancurkan hidupmu dengan membiarkan invasi masuk. Selamat datang di zaman sekarang. Aku Erika, ini The Pushback. Ini akan menarik. Jadi, ini tidak akan mengejutkanmu bahwa orang-orang yang tinggal di Ceuta kan, enklave kecil di sebelah Maroko, yang dimiliki atau dikolonisasi oleh orang Spanyol. Tergantung dari sudut pandangmu, bahwa mereka benar-benar muak kotanya terlihat seperti tempat kumuh yang menjijikan. Maksudku, benar-benar. Apakah kalian sudah melihat seperti apa Ceuta setelah para migran atau bisa dibilang penyerbu ini datang dan menghancurkan serta menodai kota itu? Maksudku, tentu saja, ini pemandangan yang sangat indah. Ini pemandangan yang tentu kamu harapkan diterima begitu saja, dianggap normal, dan tidak diprotes oleh kotamu. Karena apa yang salah dengan ini? Tidak ada yang menjijikan di sini. Tidak ada yang perlu dilihat. Ini hanyalah kebersihan yang luar biasa. Ini benar-benar normal untuk sebuah kota yang dulunya tidak punya masalah seperti ini. Maksudku, jalan-jalan benar-benar kewalahan, dan membuatnya jelas. Ini adalah rekaman lama dari beberapa waktu yang lalu, dari beberapa minggu lalu. Tapi, coba lihat apa yang terjadi pada laut, pada pantai. Kota tepi pantai yang seharusnya indah dan menawan ini benar-benar telah dirusak. Dan sekali lagi, kamu mungkin akan terkejut mendengar bahwa beberapa orang tidak senang dengan hal ini. Jadi, yang kamu lihat dalam rekaman ini adalah imigran ilegal yang sedang melakukan protes karena mereka tidak ingin dideportasi. Dan yang akan kamu perhatikan adalah bahwa kamu tidak benar-benar melihat banyak polisi yang hadir di protes ini, kan? Maksudku, di mana polisi? Nah, ternyata mereka sedang sibuk. Mereka sibuk di lokasi yang berbeda. Oke, mari kita cari tahu di mana mereka. Mereka ada di sini. Untuk orang-orang Spanyol. Sederhananya, ini dari Visegrad 24. Polisi Spanyol menembaki kerumunan di Soler malam ini. Mereka menembakkan peluru karet. Dan tidak, bukan kerumunannya ini, tapi kerumunannya ini. Orang-orang Soler yang sudah cukup muak. Dan jika kamu bertanya-tanya apa yang mereka teriakan, mereka mengatakan, ini adalah pantai kami. Karena kamu akan terkejut mendengarnya. Sebenarnya, ini memang pantai milik warga Soler. Dan bukan orang-orang ini yang memutuskan bahwa mereka muak dan lelah dengan Maroko. Atau mereka telah dikirim oleh Maroko. Dan jadi mereka di sini untuk mengambil alih. Sejujurnya teman-teman, ini benar-benar gila. Benar-benar gila bahwa polisi Spanyol memutuskan untuk menggunakan peluru mereka. Dengarkan, benar, peluru karet. Mereka sebenarnya tidak mencoba membunuh siapapun, tapi untuk menghentikan warga Soler, mengatakan ini adalah pantai kami. Seperti itulah orang-orang yang mereka putuskan untuk lawan. Dan kenyataannya, menurutku itu tidak terlalu berhasil untuk mereka. Karena warga Soler sama sekali mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah dan mereka memang tidak seharusnya menyerah. Karena fakta bahwa pemerintah telah mengecewakan mereka tidak berarti sedikit pun bahwa mereka harus menerima kenyataan baru mereka begitu saja. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka. Tapi sebelumnya, ada sedikit pesan dari sponsor kami. Perusahaan skincare suka membuat janji besar yang tidak bisa mereka tepati. Tapi karena kalian pasti sudah memperhatikan kulitku ya, aku lihat kalian di kolom komentar yang mengira aku berusia 10 tahun. Aku ingin memberitahu kalian tentang perusahaan yang aku sukai, OneSkin, yang bukan bisnis skincare biasa. Mereka sebenarnya tidak pernah berniat menjadi perusahaan skincare. Didirikan oleh 4 ilmuwan PhD di bidang umur panjang, mereka fokus pada satu hal, penuaan kulit. Solusi cepat yang hanya di permukaan bukanlah tujuan mereka. Dan setelah kamu merasakan perubahannya, kamu tak akan mau kembali ke produk lamamu.
Aku harus memperingatkanmu. Aku sudah berhasil meyakinkan hampir semua orang yang aku kenal untuk mulai menggunakannya. Dan aku juga akan meyakinkanmu. Maksudku, 10.000 ulasan bintang 5 juga merupakan bukti yang cukup kuat. Berangkat dari lebih dari 10 tahun riset longevitas, OneSkin membantu kamu mendapatkan kulit tersehatmu sekarang dan seiring bertambahnya usia. Jadi, untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode Meira di oneskin.co/Meira. Itu diskon 15% di oneskin.co dengan kode Meira. M-E-M-I-I-R-A. Meira. Dan setelah kamu beli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi, tolong dukung acara kami dan beritahu mereka bahwa kamu tahu tentang mereka dari kami. Terima kasih kepada semua sponsor kami dan kepada semua orang yang mendukung acara kami setiap hari. Kami sangat menghargai kalian semua. Tapi kembali ke apa yang terjadi di Soweto. Karena seperti yang saya katakan, fakta bahwa polisi menembaki mereka dan bukan para migran ilegal sudah memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Tapi rakyat tidak mundur. Luar biasa. Bahwa mereka semua ada di sana dengan bendera Spanyol mereka, dan mereka semua tampak bahagia. Dan rasanya seperti melawan para penyerbu. Dan sejujurnya, saya rasa kita belum pernah melihat contoh yang lebih jelas tentang bagaimana migrasi ilegal terlihat seperti invasi. Jadi, kita akan menonton rekamannya lagi sebentar lagi. Tapi orang-orang ini sudah benar-benar muak dengan para penyerbu. Cukup dengan para penyerbu. Kami ingin bisa berjalan-jalan sebagai perempuan dan laki-laki tanpa takut akan nasib kota kami, dan tanpa kota kami benar-benar dihancurkan. ¡Vamos! Lihat, ada sesuatu yang secara pribadi aku suka tentang orang-orang yang bangga dengan negara mereka dan kota asal mereka, atau dari mana mereka berasal. Sepertinya itu adalah sesuatu yang sudah mulai hilang. Begitu banyak negara yang justru malu dengan siapa mereka. Seperti, tidak, kami multikultural. Aku berpikir, tidak, berjalanlah dengan bawa bendera kalian. Banggalah, seperti, perjuangkan hal yang bisa saja hilang itu. Perjuangkanlah. Dan mereka memang sedang memperjuangkannya. Maksudku, benar-benar sampai bertarung demi itu. Sekarang mereka berada di pantai, mencoba merobohkan gubuk-gubuk para penyerbu Muslim Afrika Utara, yaitu orang-orang Maroko. Lihatlah mereka. Ayo. Tapi pantainya benar-benar kotor dan jorok. Lihat, semuanya sudah hancur. Hancur. Miteni la KOE? Domicilio Marvego. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa ada polisi yang baik di luar sana yang menghentikan para penyerbu dan melakukan apa yang mereka bisa. Dan ini adalah contoh yang baik dari hal itu. Sácame la ropa. Tira piedra. Ayo. Seperti anak-anak laki-laki ini akan masuk. Mereka sangat sombong. Lagi, ini ada cuplikan lagi orang-orang yang sedang protes. Wah, itu banyak sekali. Menurutku bisa dibilang orang-orang Sota juga merasakan apa yang kita rasakan saat melihat cuplikan itu. Yaitu seperti, tidak baik. Ada sesuatu di sini yang memang tidak baik, teman-teman. Dan menurutku, ini contoh yang cukup jelas tentang apa yang mereka pikirkan. Ada yang bisa bahasa Spanyol yang bisa menjelaskan apa yang mereka katakan? Itu banyak sekali orang. Maksudku, ini tentang banyak orang yang turun ke jalan dan berkata, ini tidak oke. Ini tidak oke. Dan sekali lagi, ingat, kehancuran yang terjadi setelah orang-orang ini datang. Lihat betapa menakutkannya itu. Dan para wanita yang datang. Maksudku, wanita liberal ini benar-benar membuatku kesal. Ini akan menjadi videonya. Yang seperti, apa ya katanya? Empati bunuh diri. Wanita liberal yang merayakan para migran yang datang akan selalu dikenang selamanya. Ini adalah momen yang akan selalu diingat, dan menurutku dalam sejarah media sosial. Tapi coba lihat wanita-wanita ini, yang benar-benar mengatakan bahwa mereka merasa tidak aman, bahwa ini berbahaya, bahwa ini bermasalah, bahwa ini tidak baik. Dengarkan wanita ini. Kami terkurung di dalam rumah. Supermarket. Dia ada di sini.
Mereka menyerbu kami. Kami terkunci di dalam rumah. Supermarket telah dijarah. Wanita yang ketakutan. Silvio, kalau mereka tidak mampu menangani, kami butuh bantuan segera. Sungguh, ini benar-benar keterlaluan. Aku dikelilingi, aku takut. Bagaimana aku tidak takut? Aku bahkan ingin menangis. Tidak bisa, tidak bisa. Kita benar-benar tidak bisa. Kita butuh bantuan. Ingat, ada narasi palsu di luar sana yang mengatakan bahwa kita harus peduli pada para migran yang tidak bersalah dan miskin yang sangat menderita dan berjuang. Tapi sebenarnya, lebih baik peduli pada perempuanmu sendiri. Lebih pedulilah pada anak-anakmu. Itu saja, titik. Pilih siapa yang ingin kamu pedulikan. Bukan berarti kamu sama sekali tidak peduli pada para migran dan para pria muda yang datang dari Maroko yang sebenarnya sehat dan baik-baik saja. Mereka bukanlah contoh yang coba mereka tunjukkan kepada kita sebagai inti dari migrasi, kan? Seolah-olah kita harus menerima semua anak-anak yang tidak bersalah ini. Benar, anak-anak ini memang tidak bersalah, dan mereka seharusnya tidak mengalami apa yang sedang terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu rela anak-anakmu atau perempuanmu yang harus menanggung akibatnya? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Sarah, dan aku rasa jawabanku sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini. C.